نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Shallallahul Azim. Kaum muslimin, saudara-saudaraku, para tamu Allah yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah pada hari ini. Di siang ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah. Alhamdulillah, sehat walafiat kita semuanya dalam rangka melaksanakan ibadah. Ini adalah merupakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yakni ibadah sholat fardu Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan membuktikan bahwa kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya, hadirin saudara-saudaraku yang berbahagia, kita termasuk di antara hamba-hamba Allah, pengikut setia daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang senantiasa meyakini dan mengakui bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Bahwasanya orang-orang yang meyakini bahwa Rasulullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian orang-orang yang bersamanya, orang-orang yang yakin dan percaya kepada Rasulullah, asyidda'u 'alal kuffar, mereka adalah orang-orang yang memiliki prinsip, orang-orang yang tegas terhadap kekufuran dan kekafiran, orang-orang yang tegas menolak segala bentuk kemungkaran, dan kemudian ruhama'u bainahum, kemudian adalah orang-orang yang senantiasa menyebarkan kasih sayang di antara manusia. Hadirin kaum muslimin, mudah-mudahan di hari yang berkah ini, hari yang mulia ini, kita termasuk di antara hamba-hamba Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Kaum muslimin, momentum pada hari ini khatib ingin menyampaikan tentang khutbah, satu masalah 1000 solusi diberikan Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi manusia pada hakikatnya itu adalah merupakan ujian atas keimanan kita kepada Allah. Karena sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan ujian dari Allah. Tapi ingatlah, ujian itu sebenarnya adalah agar kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
agar kita semakin ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di antara manusia ketika mereka itu mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan, mereka itu lupa kepada Allah. Nah, mungkin barangkali ketika kita mendapatkan ujian, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang tidak mengenangkan dalam hati kita, sesuatu yang tidak kita inginkan, yang tidak membahagiakan hati kita, mungkin barangkali di saat itulah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin berbahagia, banyak sekali ujian-ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apakah itu ujian terhadap berbangsa dan bernegara, ujian dalam rumah tangga, dalam berwarga negara, dalam warga kita, lingkungan kita, bahkan juga ujian dalam perkara berpolitik dan segala macamnya. Itu adalah ujian yang barangkali semuanya itu akan menguji daripada mental dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya kata Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap ada masalah, setiap ada ujian, setiap ada problem, persoalan, pasti ada jalan keluarnya diberikan Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'al usri yusra, dan setiap ada kesulitan, ada masalah, yusra, pasti Allah akan memberikan solusi dalam kehidupan kita. Kaum muslimin, saudara-saudaraku, para jamaah Jumat rahimakumullah, maka tidak ada seorang pun yang tidak luput yang dari yang namanya masalah. Semua kita pernah menghadapi permasalahan, permasalahan ekonomi misalnya, permasalahan rumah tangga, urusan anak keturunan, urusan bertetangga, urusan berpolitik, urusan masalah agama. Semua kita pasti dihadapi dengan yang namanya permasalahan hidup. Maka solusinya hadirin berbahagia, ketika seorang manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ditimpakan suatu masalah dan cobaan dari Allah, solusinya adalah tawakkal 'ala Allah. Karena sesungguhnya innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya ketika seseorang hamba ditimpa masalah dan kemudian dia serahkan masalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berserah diri. Serahkan semuanya kepada Allah. Dengan syarat kita berikhtiar, kita berusaha sekuat tenaga kita berusaha semampu kita. Kemudian jangan lupa setelah kita berusaha, maka kita hendaklah serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin berbahagia, solusi yang pertama bagi kita seorang hamba yang beriman kepada Allah, tatkala kita ditimpakan masalah, persoalan dalam kehidupan kita, maka ingatlah, maka hendaklah kita serahkan masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping kita berusaha dan berupaya berikhtiar untuk menyelesaikan masalah kita. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku yang berbahagia, ini yang pertama, solusi bagi kita tatkala kita mendapatkan masalah dari Allah, masalah dalam kehidupan kita. Tentunya semua masalah itu adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu masalah pun, tidak ada satu yang tidak mengenakan pun dalam kehidupan kita, kecuali semuanya adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka solusi yang pertama, ketika kita ditimpakan masalah, ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab, wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Allah kita berharap. Hanya kepada Allah kita mengharap solusi dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga, urusan anak, keluarga, masalah politik, masalah warga kita dan segala macamnya, persaudaraan kita, semua masalah-masalah yang ada di muka bumi ini, semuanya ada solusinya apabila kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah
orang-orang yang beriman selalu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita tinggi keimanannya kepada Allah, semakin kita taat dan rajin beribadah kepada Allah, maka persoalan, masalah ujian pasti akan menimpa kita. Persoalan ujian akan bertubi-tubi akan menghadapi perjuangan kita. Karena setiap perjuangan itu pasti akan ada ujian, pasti akan ada anak dan duri, pasti sesuatu yang tidak kita inginkan akan terjadi kepada kita. Tetapi ingatlah, bagi orang beriman selalu bertawakal kepada Allah. Yang kemudian adalah solusi ketika kita mendapatkan persoalan dan ujian kepada Allah, yaitu adalah alladzina amanu, yaitu mari kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Tingkatkan iman kita. Bagaimana caranya hadir berbahagia? Tentunya kita laksanakan perintah-perintah Allah. Makanya orang-orang, ada sebagian manusia, ada sebagian orang ketika dia ditimpa musibah, maka mereka itu segera menyeru Allah Subhanahu wa taala. Segera datang ke masjid, sholat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka khusyuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai meneteskan air mata. Ini adalah merupakan bukti bahwa tatkala ketika kita ditimpakan musibah oleh Allah, ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kita baru ingat kepada Allah, baru mau kembali kepada Allah, baru ingat jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, tidak ada jalan yang lebih baik yang kita tempuh kecuali jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan perintah-perintahnya dan kemudian kita tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang terakhir, bahwasanya ketika kita ditimpa oleh permasalahan dalam kehidupan kita, yaitu wa'adus salihat, perbanyaklah kita melakukan kebaikan. Kebaikan itu tidak hanya ibadah, sholat, puasa, haji, zakat, sedekah, tetapi kebaikan itu bisa jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Hablum minallah dan hablum minan nas. Bisa saja problema, masalah, ujian yang ditimpakan Allah kepada kita, bisa jadi permasalahan ini timbul dikarenakan karena hubungan kita tidak baik dengan saudara-saudara kita. Bisa saja hubungan kita dengan tetangga kita, atau bahkan mungkin hubungan suami istri kita tidak baik. Hubungan kita dengan saudara kita, dengan orang tua kita, dengan mertua kita, mungkin inilah jalan sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan menurunkan ujian dan cobaan dalam kehidupan kita. Maka hadir berbahagia, pada hari ini Khatib mengajak kepada kita semuanya, mari bersama-sama kita kembali pererat hubungan silaturahim kita antar warga, antar tetangga, antar rumah tangga, suami istri dengan anak-anak kita. Mari bersama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalin persaudaraan di antara kita. Kita jalin ukhuwah di antara kita. Jangan sampai di antara kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungannya dengan Allah baik, tetapi dengan orang-orang sekitarnya tidak baik. Mungkin barangkali ini sajalah yang dapat Khatib sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan memotivasi kita, memberikan semangat kita agar kita tidak berputus asa. La tayasu min rahillah. Jangan, kata Allah, kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari satu masalah, satu ujian, maka 1000 jalan akan diberikan Allah Subhanahu wa taala apabila kita menyerahkan dan beriman, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.